Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rozali, sarjana pendidikan agama Islam. Tempat tanggal lahir Medan 1 Juli 1988. Saya sekolah asal Madrasah Aliyah Swasta Darul Arafah, terletak di Desa Laubakri, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Akidah Akhlak batch 1 tahun 2023, LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Nomor peserta PPG 5881013747, bermaterikan akidah akhlak. Pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk persyaratan ujian kinerja yang berjudul Ayo Mengenal Sifat-Sifat Allah. Subtema Mengenal Sifat Wajib Allah. Demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan ucapan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, gerak. Langkah depan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita memasuki kelas, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna billahi rabbah. Inna billahi rabbah. Wa bil Islami dinan. Wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan Wa ilman nafi'an. wa ilman nafi'an. Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan membawa berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masuk dari sini. Pelan-pelan saja, pelan-pelan masuk. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita membaca doa. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wabil islami dina wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. wabil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna fahman wa amalan salihan wa amalan solihan wa ilman nafi'an. wa ilman nafian. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina azabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Ustaz sekalian, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca Al-Qur'an. Anak-anak ikutin Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oke. Baik, anak-anak Ustaz, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan membaca absen terlebih dahulu. Siapa yang Bapak baca namanya untuk bilang hadir. Abdul Qadir Jailani. Hadir Pak. Ahmad Fazrial. Ya, Pak. Ahmad Naufal Azzaki Nasution. Hadir Pak. Ahmad Zaki. Hadir Pak. Bintang Julhansah Nasution. Fahrur Rai Riza Ginting. Ferdian Saputra. Hadir, Pak. Ikram Rabbani. Hadir Pak. Muhammad Attarian Abisatya. Hadir Pak. Muhammad Andra Kurniawan. Hadir Pak. Muhammad Teguh Rijal Nasution. Hadir Pak. Muhammad Daniel Ramadan. Hadir Pak. Baik. Anak-anak Ustadz sekalian, pada hari yang berbahagia ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kita akan membahas tentang ayo mengenal sifat wajib Allah. Ayo mengenal sifat wajib Allah. Baik, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Untuk dapat dibaca dan dimengerti. Ya. Coba anak-anak sekalian perhatikan ke gambar yang sudah Bapak tampilkan di depan. Ada berapa gambar yang kamu lihat di gambar di depan? Ada dua. Baik. Yang pertama, ada gambar apa ini anak-anak? Ada apa lagi? Ada petir di mana? Di awan yang hitam. Baik. Yang kedua ada gambar apa? Ada gambar gunung. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada gambar awan atau langit. Ada gambar awan di bawahnya. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada gambar langit yang luas dan indah di atasnya. Baik, ini nanti gambar ini agar dapat semuanya menyimpulkan dan mengambil intisari yang dapat kamu presentasikan ke depan kelas. Baik, anak-anak semua, perhatikan ke depan. Bapak sudah menampilkan ini adalah sifat-sifat Allah. Ya, ini merupakan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi tiga. Sifat Allah ada tiga. Ada berapa sifat Allah? Tiga. Yang pertama sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil.
Yang ketiga, sifat jais bagi Allah. Jadi anak-anak semuanya sudah mengetahui ya, ada berapa sifat Allah? Ada 3. Yang pertama apa? Sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jais. Hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib Allah. Perhatikan, nanti akan membagi kepada 3 kelompok, di mana setiap kelompoknya akan merangkum dan mengambil intisari dari pembelajaran kita ini guna dipresentasikan ke depan. Paham ya? Baik, anak-anak sekalian, judul kita pada hari ini adalah sifat wajib Allah. Ini ya, sifat wajib Allah. Jadi Allah memiliki 20 sifat wajib. Allah memiliki 20 sifat wajib yang wajib ada pada diri Allah. Nah, untuk dapat memudahkan kita dalam menghafalnya, Ustadz akan mengajak kalian semua menghafalnya dengan bernyanyi. Ya, ikutin Bapak ya. Pertama, Allah wujud. Ayo sebutkan. Allah wujud. Iya. Qidam baqo. Mukhalafatu lil hawadisi. Tiyamu binafsihi wahdaniyah. Kudrat iradah. Ilmu hayat. Sama basar. Kalamun qadiran muridan. Aliman hayyan sami'an basiron. Mutakalliman. Nah, inilah dia 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, 20 sifat wajib Allah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dapat dilihat? Lanjut. Nah, inilah dia sifat wajib Allah yang pertama yang Ustaz sebutkan tadi. Apa itu? Sifat wajib Allah, sifat salbiyah Allah. Pengertian sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Sebagian untuk bentuk kesempurnaannya. Jadi, apabila sifat ini tidak ada kepada Allah, maka Allah sangat lemah. Daripada itu, sifat ini wajib ada pada Allah. Kemudian sifat mustahil Allah. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang mustahil tidak ada pada Allah. Atau sifat itu bertentangan kepada Allah. Kemudian sifat jais. Sifat jais ini apa? Sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada kepada Allah. Apa itu? Kehendak. Allah berkehendak. Allah bisa buat, bisa tidak buat. Terserah Allah, maka disebut dengan sifat jais. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4 yang Ustaz sebutkan tadi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah Allah ada 1. Kemudian sifat salbiyah Allah ada 4, ada 7. Sifat ma'ani Allah ada 7. Kemudian sifat ma'nawiyah Allah ada 7. Jadi totalnya semuanya ada 20 sifat Allah. Nah, apa itu sifat nafsiyah? Tolong diperhatikan anak-anak ya. Yang dimaksud dengan sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah itu hanya ada 1, yaitu apa? Wujud. Artinya apa? Artinya Allah itu ada. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama kidam, artinya terdahulu. Baqa artinya kekal. Allah itu kekal. Allah itu abadi selama-lamanya. Sampai nanti dunia ini hancur sekalipun Allah tetap ada. Yang kemudian mukhalafah arti
Allah itu berbeda dari kita. Kita ini adalah ciptaan Allah, maka kita berbeda dengan Allah. Bumi yang diciptakan Allah ini tidak mirip dengan bentuk Allah. Binatang tidak mirip dengan Allah karena berbeda dengan ciptaannya. Kemudian qiyamuhu binafsi, diri sendiri. Allah berdiri sendiri. Gak nanya-nanya orang kalau mau memutuskan sesuatu atau ada wakilnya, tidak ada. Allah itu sendiri. Jadi Allah punya kuasa sendiri untuk menentukan setiap keputusan yang Allah putuskan. Wahdaniyah atau Esa. Allah itu Esa. Arti Esa apa? Allah tidak beranak dan tak pula diperanakkan. Allah nggak punya anak. Allah nggak pula dianakkan. Artinya dianakkan apa, Ustaz? Artinya tidak ada mamanya, tidak ada bapaknya. Allah Esa. Paham ini anak-anak semua? Baik. Yang kedua namanya sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Kemudian berkehendak. Allah memiliki pengetahuan. Allah maha mengetahui. Allah hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berbicara. Inilah yang disebut dengan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Allah bisa berbuat ini semua. Allah yang berkuasa di dunia ini. Allah yang akan memutuskan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena dia yang paling berkuasa. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa memutuskan sesuatu? Tidak. Ketika kita membangun gedung, ketika kita membawa pesawat, kita berpikir kalau pesawat ini sudah pasti sampai. Tidak. Karena ketika Allah mengatakan pesawat itu jatuh di tengah jalan, maka pesawat itu akan jatuh. Itu artinya bahwa Allah kudrah. Allah berkuasa. Allah yang berkuasa. Kita bangun gedung tinggi, kita pikir gedung itu adalah gedung yang paling kuat, yang paling kokoh. Ketika Allah hendak menghancurkannya, Allah akan menggoyang sedikit saja buminya, maka bangunan itu akan roboh, hancur dan rata dengan tanah. Apa artinya? Artinya adalah Allah yang memiliki kuasa, sementara manusia tidak memiliki kuasa. Paham ini anak-anak semua? Jadi apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan, dengan kekuasaan, dengan kehebatan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat ma'ani itu? Ini dia. Kudrat, artinya berkuasa. Irodah, berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki. Maka apabila Allah mengatakan kun, fayakun. Hujan, hujan. Panas, panas. Gelap, gelap. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah berkehendak. Apapun yang Ia kehendaki akan terjadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ialah sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat yang sebelumnya tadi, dengan perbuatannya tadi. Hanya qadiran, berkuasa, muridan, berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, hidup. Allah itu hidup, selalu ada. Samian, mendengar. Allah mendengar setiap doa-doa hambanya. Mau kita berdoa di dalam bulan, mau kita berdoa di masjid, mau kita berdoa di tempat umum, mau di mana kita berdoa, Allah tetap mendengarkannya. Basiron, atau melihat. Allah bisa melihat dimanapun kita berada. Mau kita sembunyi di dalam bunker bawah tanah, tetap Allah bisa lihat. Jadi kita tidak pernah bisa sembunyi dari Allah. Apabila kita tidak melakukan suatu maksiat atau perbuatan yang buruk, ketika Allah melihat kita, maka kita tidak akan pernah bisa sembunyi daripadanya. Nah, inilah dia sifat-sifat wajib bagi Allah yang Ustadz sampaikan tadi. Nah, setelah ini Ustadz akan menanya, ada berapa sifat Allah? Tiap kelompoknya akan Ustadz tanya, dan Ustadz akan meminta dapat menyebutkan beberapa sifat wajib Allah. Ini dia, nak. Ini adalah 20 sifat wajib Allah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhirinya, Bapak ingin anak-anak sekalian menyanyikan sifat-sifat Allah ini untuk dapat memahaminya atau menghafalnya kembali.
Ayo kita sebutkan. Allah wujud. Kidam bako. Mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Kudrah iradah. Ilmu hayat. Sama basar. Kalamun qadiron muridan. Aliman hayyan sami'an basiron. Mutakalliman. Nah, inilah dia sifat wajib Allah yang 20. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, sebelumnya Ustadz mau menanya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan bertanya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak mau bertanya, ada berapa sifat Allah? Ada 20. Coba lebih fokus lagi. Ada berapa sifat Allah? Ada berapa sifat Allah? 3. Ada 3. Bagus sekali. Jadi sifat Allah itu ada 3. Ayo coba kelompok kedua. Coba sebutkan 3 sifat Allah tadi. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Bagus. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah. Bagus. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah. Bagus. Kelompok 2, mantap. Kelompok 3, ada berapa sifat wajib Allah? Ada 20. Coba sebutkan 2 sifat wajib Allah. Wujud, bako. Bagus, pintar sekali. 100 untuk kelompok 3. Baik, jadi nak, adapun tujuan kita mengenal sifat Allah adalah agar kita mengetahui bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah yang maha dahsyat, 20 sifat ini, maka kita akan sadar bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun dibanding dengan kekuatan Allah. Tidak memiliki kehebatan apapun dibanding dengan kehebatan Allah. Jadi, manfaat daripada kita mengetahui sifat-sifat Allah adalah kita tidak sombong berjalan di muka bumi Allah ini. Tetaplah rendah hati, tetaplah tunduk diri, tetaplah merendah, sehingga menjadikan kita adalah hamba Allah yang baik dan bijaksana.
Ustaz, saya mau bertanya. Baik, Apakah yang silakan. dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah, Ustaz? Baik, pertanyaannya baik sekali. Jadi teman kalian ini bertanya apakah yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah ialah sifat di mana sifat-sifat ini harus ada pada Tuhan atau pada Allah. Karena ini menunjukkan kekuatan dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, saya ingin bertanya, Baik, silahkan. apakah sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah? Apakah sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah? Baik, ini merupakan pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi, sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib dari Allah. Kenapa? Karena sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sementara sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Apakah penjelasan Ustaz yang singkat ini bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak berharap dan berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua, kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan kita orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerjasamanya anak-anak semua. Semoga kita mendapatkan berkah dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Nastaqfikum, ihtafaitu bihaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.